Lihat saya semuanya. Ketika kita tahu dan sadar bahwa kita akan mati, maka kita tidak mungkin membuang-buang waktu saat ini. Betul? Tidak mungkin. Besok belum tentu saya hidup. Hari ini faktanya saya masih hidup. Saya mau melakukan apa di kehidupan yang sekarang ini? Saya mau melakukan kebaikan apa sama orang lain di kehidupan yang sekarang ini? Saya mau menyenangkan apa pada hati orang lain di kehidupan saya yang sekarang ini? Saya mau memberi apa pada kehidupan di kehidupan yang sekarang ini? Jadi mengingat kematian itu artinya fokus pada saat ini. Orang-orang yang membuang-buang waktu untuk mengerjakan yang tidak ada gunanya. Membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan yang tidak penting. Dia lupa membicarakan dirinya mau apa. Dia sedang membuang-buang waktu. Dia pikir besok masih ada waktu. Makanya di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, jangan sekali-kali kau mengatakan besok masih ada waktu. Apa pesannya? Pesannya sederhana, ya. Hiduplah di saat ini. Jangan berpikir bahwa nanti masih ada waktu. Lakukan hal penting. Kapan? Sekarang. Itu pentingnya mengingat kematian itu. Ini malah salah. Mengingat kematian jadi takut. Takut mati. Padahal mengingat kematian itu esensinya adalah kita tidak mau membuang-buang waktu saat ini. Karena besok belum tentu saya hidup. Kalau di depan mata ada orang yang bisa ditolong saat ini dan kita bisa menolong, tolong saat ini karena besok belum tentu hidup. Itu maksudnya. Paham? Coba dengan pikiran yang semacam itu, apakah kita menangkap angin dengan tangan kosong? Tidak. Ya, kita tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia. Lanjut. Bapak Ibu. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang cuma dua yang harus kita lakukan. Dengarkan kata-kata saya. Ambil kata kuncinya. Terima dan cintai. Ulangi. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, mau enak mau gak enak, terima dan cintai. Kenapa? Itu adalah takdir kita. Itu adalah karma kita. Kita sedang disucikan dalam kehidupan ini dengan karma-karma itu. Tapi otak kita ini yang kadang-kadang susah dikendalikan. Kita hanya menerima yang kita suka dan tidak menerima yang kita tidak suka. Padahal itu takdir kita. Itu adalah kebutuhan kita. Dua kata kuncinya. Apa? Terima dan cintai. Catat itu. Tujuan hidup yang tertinggi itu adalah kebajikan. Apa yang dimaksud dengan kebajikan? Kebajikan adalah kualitas-kualitas yang membantu hidup kita menjadi lebih baik tanpa bergantung kepada pendapat orang lain. Ulangi ya. Kalau kita senang melakukan kualitas-kualitas yang membuat hidup kita lebih baik, lakukan saja. Gak usah mikirin apa kata orang tentang itu. Buktinya kita lebih baik. Kita lebih bijaksana. Kita lebih berani, kita lebih adil, pengendalian kita, diri kita lebih bagus, lakukan. Jangan ngikutin apa kata orang. Itu yang disebut dengan kebajikan. Maka jangan fokus di luar itu. Karena apa? Tujuan tertinggi dari kehidupan adalah kebajikan. Tidak perlu keyakinannya apa. Tetapi begitu dia terus fokus pada kualitas-kualitas yang membuat dia tambah baik, tambah welas asih, tambah rendah hati, tambah dirindukan banyak makhluk karena kebaikannya. Fokus pada kualitas-kualitas itu. Jangan berubah dengan apa kata orang tentang itu. Dan yang terakhir pesan saya, hiduplah sederhana. Dan fokus pada hal yang penting. Lepaskan keinginan untuk lebih. Karena apa? Begitu kita ingin lebih, semua yang dimiliki saat ini tak terasa lagi. Hilang semua rasa syukur. Kesederhanaan hidup terletak pada kesederhanaan kita memikirkan apapun dalam hidup. Jangan dibuat ruwet hidup. Coba,
Kalau anak tidak lulus ujian, masalah bukan? Dulu masalah. Sekarang kenapa dimasalahkan? Kan kalau ujian itu cuma 2, kemungkinannya lulus dan tidak lulus, dua-duanya juga bagus. Yang tidak lulus berarti disuruh belajar lebih giat lagi. Betul nggak? Terus apa yang salah? Yang salah itu reaksi kita terhadap masalahnya. Karena dimasalahkan terlalu berat, harusnya ketika anak tidak lulus disupport lebih dalam lagi. Bukan dipukuli, bukan dihukum, dikurangi uang jajannya. Sudah dihukum oleh sekolah, dihukum lagi oleh kita di rumah. Tambah tidak bijaksana kita dalam hidup. Justru anak perlu support dari kita. Malah oleh kita juga direndahkan martabatnya. Betul? Coba, ada yang waras itu salah satu. Oke, sampai sini mengerti. Nah, itu adalah pendahuluan dari saya. Jadi pendahuluannya aja sudah 1 jam. Kenapa saya perlu berbicara itu? Supaya kita sadar bahwa selama ini kita mencoba menangkap angin dengan tangan kosong, melakukan tindakan-tindakan yang tidak penting, yang tidak ada hasilnya sama sekali untuk kita. Contoh yang tadi, mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, kan itu menangkap angin dengan tangan kosong. Betul apa tidak? Stop atuh. Kendalikan yang bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan di kita cuma 3 kok. Pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Itu yang dikendalikan. Sudah, jangan mengendalikan orang lain. Pusing kalian. Jangan melawan hukum alam. Ya? Oke. Jadi dalam rangka supaya kita tidak terkena palang siang, jangan-jangan mari kita baca Quran surat Al-Kahfi yang berikut ini. Baca pelan-pelan Bapak Ibu, sengaja dibesarkan oleh saya. Lihat yang dikasih tebal dan berwarna berbeda. Ini Quran surat Al-Kahfi ayat 103. Katakanlah, inginkah kami beritahukan kepadamu? Siapamu di sana? Siapamu di situ? Ditanya gitu aja pusing. Kan Allah bilang, inginkah kami itu Allah, beritahukan kepadamu. Sebelum dilanjut tanya dulu, kamu di sini siapa? Siapa? Ya, kalau kalian menyatakan saya, berarti kalian wajar ada di sini. Berarti mau di situ siapa? Orang yang ingin diajak bicara oleh Allah. Jadi Allah sedang ngajak bicara sama siapa kalau begitu? Ya kamu yang sedang membaca. Termasuk juga yang ikut siaran di live TikTok. Paham sampai sini? Suka begitu nggak kalau baca Quran? Tanya dulu kamu tuh siapa? Ya toh? Lanjut. Inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Jadi merugi itu artinya apa? Sudah banyak melakukan amalan tapi nggak ada hasil. Sama nggak dengan judul tadi? Menangkap angin dengan tangan kosong. Jadi ini bahasa Qurannya begitu. Jadi kalau disampaikan dalam bahasa yang tadi judul, ini ayatnya. Lanjut. Jadi rugi itu yang sudah berbuat yang belum. Jadi sekarang mu di sini siapa? Emang kamu sudah berbuat? Kan ada pertanyaan lanjutannya. Kalau tadi saya tanya, mu di sini siapa? Saya. Karena belum ada lanjutannya ayatnya. Nah, ayat selanjutnya mengatakan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Siapa yang merugi itu? Yang sudah berbuat tapi nggak ada hasilnya. Siapa? Ah, gitu. Cocok. Paham? Sampai sini? Nah, lanjut. Nggak usah pakai tafsir yang kayak gini. Gampang kok, gampang. Ya, gampang. Lanjut. Siapa orang yang sia-sia? Siapa orang yang merugi perbuatannya itu? Nih ayatnya. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini ayat 104-nya, masih Al-Kahfi yang tadi 103. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka
bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Palang siang. Karaos? Nah ngaos teh kedah karaos. Cing nyentuh kanu mana? Nya. Sing robah diri teh. Ini namanya kajian. Kajian tuh mengkaji, bukan membaca. Aneh. Maca we terus judulnya kajian. Kajian tuh mengkaji. Kemana? Ke diri. Ke diri. Ulangi. Siapa orang yang merugi perbuatannya itu? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya dalam kehidupan di dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Asa geus ngalakukeun anu pangsaena. Tapi sia-sia kata Allah. Gak ada hasilnya, rugi. Palang siang. Jangan-jangan. Lanjut ayatnya. Oke. Siapa mereka itu? Nih kata Allah. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatir rabbihim wa liqaihi. Mereka itu adalah orang-orang yang satu, kafaru bi ayati rabbihim, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhannya. Begitu banyak tanda-tanda Tuhan di semesta ini. Wal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Semua yang ada di semesta ini adalah tanda-tandanya. Gak bisa melihat di balik itu. Lolong bonconong. Sampai Allah mengatakan di Quran, walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Aku tuh meliputi timur dan barat. Dan kemanapun kamu memalingkan wajahmu kata Allah, aku ada di situ. Tetapi kenapa kamu tidak bisa melihat aku? Begitu banyak tanda-tanda Allah di segala ufuk. Dan yang paling penting tanda Allah ada di dalam diri kita semua. Melihat tanda di dalam diri aja tidak bisa. Tidak bisa. Ini orang yang kata Allah perbuatannya sia-sia. Rugi perbuatannya. Seperti menangkap angin dengan tangan kosong. Penyebab yang pertama yang menyebabkan dia itu sia-sia perbuatannya. Satu kata Allah. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu tertutup terhadap tanda-tanda Tuhannya. Lolong bonconong. Tidak bisa melihat. Yang sudah sadar. Saya suruh meditasi sebentar aja. Coba kamu lihat pohon. Bagaimana dia bisa tumbuh. Ada apa di balik pohon itu yang menyebabkan dia tumbuh? Kenapa dia bisa berbunga? Kenapa dia bisa berbuah? Kenapa ditanam di tanah yang sama tapi buahnya lain-lain? Rasanya juga lain-lain. Lihat beraneka macam bunga. Kalau kalian sadar di balik semua itu, ada dia sang daya semesta yang mengurus dan mengatur semua itu. Ada dia sang kecerdasan tanpa batas yang mengendalikan semua itu. Kamu tidak sekedar melihat bunga. Dia melihat yang di balik bunga itu. Coba. Kalau orang yang sudah sampai di situ kesadarannya, ya, melihat bunga sekecil apapun dia bisa menangis. Dia melihat keindahan sang pemiliknya. Keindahan sang penciptanya. Bukan sekedar melihat bunga. Maka dia mencintai, menyayangi, menghormati semua karyanya. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk merusak. Melihat pohon, melihat semua. Bahkan melihat semua makhluk. Tidak ada sedikit pun untuk menyakitinya. Yang ada ingin menyayangi. Itu di kajian kita yang minggu yang lalu. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, sungguh-sungguh iman dan amal solehnya. Kata Allah, aku akan hunjamkan ke dalam kolbunya rasa kasih saya. Ayo tanya pada diri kita sekarang. Begitu melihat tanda-tanda Allah di segala ufuk, apa yang terjadi dengan kita? Biasa-biasa saja. Ada apa dengan kita? Dan yang kedua, penyebab orang-orang ini rugi perbuatannya, sia-sia perbuatannya. Walikoi. Dia tertutup terhadap perjumpaan dengan Tuhannya. Cuma dua penyebabnya. Yang pertama tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Yang kedua tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia.
Segitu dekat dia, lebih dekat daripada urat nadi lehernya. Gak ada kerinduan untuk menyaksikan. Gak ada kerinduan untuk menemuinya. Aneh. Maka lihat ayat berikutnya. Fahabitat a'maluhum fala nuqimulahum yaumal qiyamati wazna. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kebangkitan. Amalannya, buku amalnya dinilai pun tidak. Palang siang. Jangan-jangan buah-buah. Geningan ngan asa bener tecek sorangan. Padahal benar itu kan harus didukung oleh banyak sudut pandang. Makanya dalam filsafat ilmu, benar itu setidak-tidaknya ada 3. Satu, harus memenuhi asas koherensi. Disebut benar itu kalau tidak berlawanan dengan akal pikiran yang waras. Itu ciri benar. Ini filsafat ilmu namanya. Saya kasih sedikit kuliah filsafat ilmu ya, sedikit. Biar agak akademik sedikit. Jadi ciri benar itu satu, harus memenuhi asas koherensi. Tidak boleh berlawanan dengan akal pikiran yang sehat. Contoh. Kan Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Berarti Allah dekat? Kalau Allah dekat, kan harusnya rumah Allah juga dekat. Tapi kita sering bilang Allahnya dekat dengan kita, rumahnya ada di sana, jauh. Memenuhi asas koherensi? Tidak. Berarti berlawanan dengan akal pikiran yang sehat. Jadi dari sisi sudut pandang ilmu, itu tidak memenuhi asas keilmuan sebagai kebenaran. Timbul pertanyaan lagi, lalu kenapa kalau begitu? Ya, kok Baitullah ada di sana? Nah, pahami, Baitullah yang di sana tuh simbolisnya. Benar? Benar secara syariat. Jangan menyalahkan. Lalu Baitullah yang dekat? Benar? Benar secara hakikat. Makanya kita belajar agama harus ada syariatnya, ada torikatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Makanya Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj kan disimbolkan tuh kendaraannya tuh buruk. Kakinya 4, kuda kakinya 4 dan bersayap. Ternyata menurut Imam Al-Dardiri, kaki 4 itu melambangkan syariat, torikat, hakikat, ma'rifat. Kalau ingin mencapai pencapaian puncak spiritual, gak boleh menegasikan salah satu dari yang 4. Jadi kalau begitu, pergi ke Baitullah yang syariat perlu silakan. Yang punya uang pergi ke sana, baca simbol-simbol di sana. Apa simbol Hajar Aswad, apa simbol Multajam, apa simbol Maqam Ibrahim, apa simbol Hijr Ismail, apa simbol Rukun Yaman, apa simbol dari Marwah dan Sofa. Baca semuanya. Itu semua simbol. Itu semua adalah tanda-tanda untuk mengantarkan perjalanan kita menemukan jati diri kita sendiri. Selesai dari sana, itu baru syariat. Jangan lupa hakikatnya bagaimana. Tuh, baru benar belajar agama. Kan jadi ketemu semuanya. Makanya waktu kemarin saya diundang di acara yang sangat terhormat. Kalian semua jamaah BSI, wakilnya ada 180 orang diundang. Ya, oleh sahabat kita, ya, dari keyakinan yang berbeda. Kita disajikan tarian menuju kesadaran puncak. Jadi tariannya itu judulnya tarian untuk menuju kepada kesadaran tertinggi tariannya. Tarian itu dibuka dengan menampilkan bekicot, keong, cangkang keong, dan diakhiri dengan penyerahan permata kepada sang kesadaran. Luar biasa. Itu gambaran awal. Tahu keong? Cangkang keong tahu? Kantos nincak tangkal cangkang keong? Atau neureuy cangkang keong? Atau keong magang teuing tutut meureunanya? Ari tutut eusina raos? Raos abdi oge sok minggu sareng pun bojo kapuncrut tah tutut. Tapi kalau ketelan satu aja kulitnya, ke rumah sakit.
Makanya saya kagum ya, tarian itu dimulai dengan menampilkan itu ya, cangkang keong, cangkang bekicot yang sudah kosong. Satu, cangkang itu selalu keras. Dua, cangkang itu selalu berbahaya. Tiga, cangkang itu teu aya eusina. Betul enggak? Iya, paling juga ditaruh sebagai hiasan. Mending cangkangnya bagus, cangkang keong mah halus. Ditaruh jadi hiasan itu ada artistiknya, betul? Makanya di Quran surat Al-Imran ayat 49, saya berulang kali menyampaikan, manusia itu punya 3 penyakit. Penyakit yang pertama adalah buta. Buta apanya? Kata Allah, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan matamu yang itu. Yang buta adalah mata kesadaranmu. Belum sadar. Itu yang paling berbahaya. Buta mata kesadaran menimbulkan yang kedua, yaitu penyakit kulit, wal abroso, penyakit kulit. Nah, penyakit kulitnya jika keong. Makanya belajar agama, berputar-putar terus aja di kulit, malah jadi palang siang. Asapang benerna. Betul nggak? Padahal ngariksa diri aja nggak bisa. Mengendalikan emosi aja belum bisa. Ketika orang lain berbeda, langsung aja bikin konten untuk menyerang orang lain. Gawe. Kenapa? Tidak ngurusi diri sendiri. Makanya kalau saya secara pribadi, saya tidak mau menanggapi yang semacam itu. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri, nggak ada urusan saya. Walaupun menyebut nama saya, biarkan saja. Buat apa? Saya tidak bisa mengendalikan pikiran dia, perilaku dia, omongan dia. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Saya tidak akan pernah jatuh dibicarakan orang sepanjang saya tidak mengizinkannya. Kan gitu. Betul apa tidak? Kalian suka jatuh dibicarakan orang? Tuntut ke pengadilan? Riweuh? Betul nggak? Udah. Kalau di Quran surat Al-Maidah ayat 12-13, kalau ada orang menyerang kita seperti itu, cukup maafkan dan biarkan. Itu Quran, ngasih pedoman cuma 2 kata, maafkan dan biarkan. Baca ya nanti Quran surat Al-Maidah 12-13. Baca. Jadi kalau kita diperlakukan seperti itu sama orang lain cuma 2, maafkan, biarkan. Karena kalau kita memelihara kebencian, kebencian itu tidak merusak orang, merusak diri sendiri. Buat apa? Bodoh. Makanya kebencian itu ibarat kita memegang bara api. Dan yang akan pertama terbakar sebelum bara itu dilemparkan pada orang lain adalah tangan kita sendiri. Kan bodoh kalau memelihara kebencian. Makanya di dalam agama Islam ada yang namanya tabayun. Ya, aduh sudah diajarkan sebetulnya kita itu. Cuman kadang-kadang ya kita tidak mengerti. Karena itu merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling suci, mulai menghakimi orang, palang siang. Jangan-jangan saya belajar agama selama ini seperti yang diceritakan di Quran surat Al-Kahfi 103 sampai 105 ini. Apa katanya? Rugi perbuatannya. Terus sia-sia perbuatannya. Kenapa? 2 masalahnya. 1, kita tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Yuk lihat sini Bapak Ibu. Adakah peristiwa di semesta ini yang terjadi tanpa kehadirannya? Kan gak mungkin. Kan kita sering baca la haula wala quwata. Betul? Kalau kita sadar dengan kalimat itu, maka kita selalu akan waspada. Jangan terjebak benar salah baik buruk. Karena benar salah baik buruk murni penilaian. Semua yang di luar sebelum dinilai itu sebutnya netral. Netral. Semua peristiwa itu netral. Tidak ada peristiwa baik, tidak ada peristiwa buruk. Semua netral. Dan baik dan buruk ada setelah dinilai. Siapa yang menilai? Lagi-lagi di sini kuncinya. Di ayat 106 dari surat Al-Kahfi, zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu jahanam disebabkan ketertutupan mereka
disebabkan mereka menjadikan tanda-tandaku dan rasul-rasulku hanya sebagai olok-olok. Itu. Ya. Nah, segitu dulu ayatnya. Kita baca ayat yang lain. Dalam Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 17, Allah mengatakan begini. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri masih tertutup. Itulah orang-orang yang sia-sia amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa orang musyrik? Musyrik ini kan sebutan buat orang yang masih syirik. Syirik itu apa? Menduakan Allah. Kapan orang menduakan Allah? Kan gara-gara nggak tahu. Gara-gara tidak mau kenal. Coba Bapak Ibu waktu pergi haji, pergi umroh, bilang apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ngerti nggak? Nggak ngerti? Hari tahun dipang tarikna kan? Labbaik Allahumma labbaik. Ya, aku datang mau panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Itu artinya. Kenapa syirik harus dibebaskan? Syirik itu terjadi gara-gara tidak tahu. Menduakan Allah gara-gara nggak tahu Allah. Solusi untuk membebaskan syirik berarti apa? Tahu Allah. Maka untuk tahu Allah berkunjung ke Baitullah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk bertemu yang punya rumah. Kan itu kata Quran. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata sita'i wasoif falyabudu rabb hadzal bait. Berkunjung ke rumah Tuhan, temui yang punya rumah supaya kamu tidak menyembah rumahnya, tapi menyembah yang punya rumah. Kan itu esensinya haji, esensinya umroh. Makanya selepas haji hadiahnya apa? Bisa mengingat kepada Allah kalau jumpa. Kan itu diabadikan dalam Al-Quran. Coba baca beberapa ayat dalam Al-Quran. Faiza afadtum min arafah fazkurullah indal masyaril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, dari padang pengenalan, sudah kenal sama dia, fazkurullah, ingatlah Allah, indal masyaril haram, di aras yang suci, di tempat mengingat. Wazkuruhu kama hadakum, ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Apa yang Allah pertunjukkan padamu? Sudah menunjukkan apa Allah kepadamu? Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Kalau kamu belum bisa mengalami itu, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Diabadikan lagi kata ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Dan ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Jelas sekali ya. Luar biasa. Baik, sampai sini mengerti? Nah, lanjut dulu. Ini agak banyak ya ayat-ayatnya. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat yang ke-14. Lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah seruan yang hak. Hanya bagi Allah seruan yang hak. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Apa berhala itu? Sepanjang kita tidak tahu dan kenal kepada siapa yang harus disembah, maka pikiran akan terus menciptakan sesembahan-sesembahan baru yang direkayasa oleh pikiran kita sendiri. Itulah berhala. Makanya kalau ingin bebas dari berhala, satu-satunya cara cuma satu. Kenali diri sejatimu, kenali Tuhan. Makanya Nabi Ibrahim sebelum sampai ke puncak kesadarannya, yang beliau lakukan apa? Menghancurkan berhala. Dikampakin tuh berhala. Dan selama ini kita taunya Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Padahal Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Berhala itu segala sesuatu selain Allah yang diciptakan dan direkayasa oleh pikiran kita sendiri, buatan pikiran kita. Itulah berhala.
Sepanjang kita tidak tahu dan kenal siapa sesungguhnya Tuhan kita, sepanjang itu pikiran akan terus menciptakan Tuhan-Tuhan menurut versi pikiran kita sendiri. Itu namanya berhala. Kalau gitu banyak gak berhala di sini? Menolong? Makanya di ayat ini dikatakan, ya, berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya. Paham? Ini yang ayat tadi saya sampaikan di awal, cuman ayatnya belum saya tunjukkan. Coba kita praktekkan ayat ini, ya. Telapak tangannya terbuka, ya. Dalam keadaan terbuka seperti ini, bisa nggak mengambil air? Kalau terbuka seperti ini ngambil air, airnya sudah nyampe nggak di mulut kita? Nggak bisa. Ini gambaran dari Allah. Di Quran surat Ar-Ra'd, sepanjang kita tidak tahu dan kenal siapa yang harus kita sembah, maka selamanya kita akan menyembah semua yang diciptakan oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Palang siang, palang siang. Paham ya? Nah, persis seperti orang, kata Allah di surat Ar-Ra'd ini, yang mengambil air dengan tangan yang terbuka. Jadi mengambil air dengan tangan terbuka, teu aya hasilna, tidak ada hasilnya. Sama seperti orang yang menangkap angin dengan tangan terbuka, gak ada hasilnya. Jangan-jangan begitu banyak yang sudah kita lakukan, tetapi hanya terjebak dalam kesia-siaan. Palang siang, palang siang. Paham sampai sini? Oke. Gimana? Mulai terasa? Oke. Jadi untuk mengukur apakah ibadah kita itu sukses atau tidak, tentu agak pusing mungkin ya ngukurnya. Mau tanya malaikat, susah dicari malaikat sekarang tinggal di mana. Betul enggak? Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Atha, beliau mengatakan, untuk mengetahui ibadahmu diterima atau tidak oleh Allah, tidak perlu tanya Allah, tidak perlu tanya malaikat, tetapi lihat perilakumu berubah atau tidak. Ayo, jawab atuh. Berubah apa tidak? Sebelum sholat pelit, habis sholat jadi bager gitu? Atau tambah pelit? Gitu cara mengukurnya. Jadi kalau mau mengukur keberhasilan diri gampang. Saya melihat fenomena sekarang ini luar biasa ya. Fenomena manusia itu. Membunuh orang. Ada guru memukul murid. Ada murid membunuh guru. Orang tua menggadaikan anaknya. Anak membunuh orang tuanya. Ada orang tua tidak mau mengakui anak yang dilahirkannya. Menganggap sampah sama anak yang dilahirkannya. Lalu mengukur hebatnya kita itu dengan berapa banyak ritual yang kita lakukan. Padahal kalau kita mau jujur, kan di Quran jelas sekali. Sholat itu bukan tujuan. Sholat itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan dari sholat adalah kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin, banyak orang susah, kita diam saja dengan kesusahan orang. Mencari cara untuk tidak berbuat. Mengeluh dan mengeluh. Ingin dipahami oleh orang lain kalau kita susah. Hati-hati ketika kita berbicara kesusahan diri. Tambah susah hidup kita. Berlaku hukum tarik menarik. Begitu kita berpikir susah, mengatakan susah, dan ingin dipahami oleh orang lain bahwa kita susah, berarti kita sedang ingin agar orang lain berdoa kalau kita sedang susah. Itu hukum tarik menarik. Maka hidupnya susah terus. Mau sampai kapan? Makanya kenapa kita disuruh untuk mengingat kematian? Karena hidup itu saat ini. Saya kasih tahu, bereskan semua urusan kita. Kapan?
saat ini. Saya banyak sekali mendapatkan orang yang datang ke rumah saya, konsultasi secara pribadi. Ada anak yang membenci orang tuanya. Saya tanya, kenapa bisa membenci orang tua? Kan itu yang melahirkan kamu. Karena dia merasa dibuang oleh orang tuanya sendiri. Bayangkan, mau sampai kapan konflik ini? Selesaikan sekarang. Makanya kata Allah di Quran surat Ar-Ra'd ini, perhatikan ayat yang terakhir. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolalin. Sesungguhnya seruan orang-orang yang tertutup mata kalbunya hanyalah kesia-siaan. Baca ayat yang terakhir ini. Saya kasih tebal di sini. Ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolalin. Sesungguhnya seruan orang-orang yang tertutup mata kalbunya hanyalah sia-sia belaka. Digambarkan oleh Allah seperti mengambil air dengan tangan terbuka. Dan dia pikir air sampai di mulutnya. Padahal air tertinggal. Yang sampai di mulutnya hanya tangan terbukanya aja. Hadirin, saya bicara ini dengan cinta kasih. Dan saya percaya, kalau semua orang belajar agama masuk ke dasarnya, jujur pada diri sendiri, hasil belajar agama itu adalah kasih sayang. Tidak ada madhab-madhaban lagi. Tidak ada golongan-golongan lagi. Semua kita akan berkasih sayang dengan siapapun. Dan itu indah. Lucu. Kita agamanya sama. Sholatnya 17 rakaat sama. Sahadatnya sama. Nabi dan Rasulnya sama. Menyebut Tuhan yang sama. Hanya ada perbedaan sedikit-sedikit. Kemudian kita bermusuh-musuhan. Lucu belajar agama. Padahal kita diajarkan dalam Al-Quran yang universal sekali di Quran surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Yang ada di semesta ini adalah Tuhannya manusia. Tidak ada Tuhan golongan ini, golongan itu. Tidak ada. Bahkan itu diabadikan secara universal di penghujung Quran surat An-Nas. Dan sering kita baca. Cuman sayang kita membacanya tidak berkesadaran. Sekarang bacalah ayat itu dengan kesadaran. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Jadi manusia itu siapa? Siapa manusia? Semua manusia. Apapun keyakinannya. Apapun jalan hidupnya. Apapun agamanya. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Keren ayat itu kalau bagi saya. Saya kalau baca ayat itu bukan tertarik pendeknya. Saya tertarik isinya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas. Malik milik. Yang memiliki semua manusia. Rajanya manusia, yang menguasai manusia. Dia pemilik semua manusia. Apa haknya Anda merendahkan manusia yang lain? Pemiliknya saja tidak pernah merendahkan ciptaannya. Pemiliknya saja menghormati dan melayani semua yang diciptakannya dengan penuh cinta kasih tanpa batas. Anda siapa? Siapa Anda? Berani melecehkan orang lain, merendahkan orang lain. Siapa Anda? Coba baca ayat itu dengan kesadaran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was-was. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Di situ kita bisa sadar. Yang suka waswisu, yang suka membisik kesadaran. Siapa itu? Baca coba dengan kesadaran. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan, kalau Anda membaca surat An-Nas sama dengan membaca sepertiganya Al-Quran. Kenapa Nabi mengatakan itu? Jangan mikirin pahala. Pikirkan, kalau Nabi mengatakan, kalau Anda baca surat ini sama dengan membaca sepertiganya Al-Quran. Kalau saya, pasti isinya luar biasa.
Dan ternyata kalau isinya digali, subhanallah, betul-betul sepertiganya Al-Quran. Harusnya begitu. Wah, saya baca seneng karena apa? Pahalanya sama dengan sepertiga, pahala lagi. Kapan mau ikhlasnya kita beribadah? Sudahlah, pahala itu hanya hasil akhir. Kalau kita ibadahnya bagus, udah serah Allah aja mau ngasih apa. Bahkan Allah itu kita nggak ibadah aja dikasih kok. Betul apa tidak? Dan Allah itu memenuhi kebutuhan kita. Bukan berdasarkan apa yang kita minta. Bahkan banyak yang tidak kita minta diberikannya secara cuma-cuma. Bukan cinta kasih Allah. Maka tugas kita cuma satu. Semua yang sudah diberikannya kepada kita, syukuri. Tumbuhkan rasa berkecukupan dalam diri. Karena dengan demikian Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Allah akan melipat gandakan nikmat kepadamu jika kamu merasa berkecukupan dengan yang aku berikan. Dan siapapun yang terus-menerus merengek-rengek meminta kepadaku, itu tanda kalau dia tidak merasa diberi olehku. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak merasa diberi karena terus-menerus merengek-rengek mengatur Allah supaya Allah ngikutin segala keinginan kita. Padahal dia selalu memenuhi kebutuhan kita. Kalau baca Quran ya. Ini belum dalam nih, baru kulihat luarnya aja. Coba saya baca surat Ar-Ra'd aja saya berhenti di ayat ke-14. Palang siang. Saya khawatir ibadah saya sia-sia. Makanya untuk ukurnya sederhana. Ya, gunakan ukuran yang disampaikan Ibnu Atha tadi ya. Ya. Diukurnya gitu. Coba. Maaf ya ibu bapak, harus terus terang kita ya. Coba, cinta kasih kita makin hari makin bertambah. Kepedulian kita pada orang lain makin hari makin bertambah. Coba, tanya dirimu. Kalau punya keberkahan dalam diri, ada nggak dalam diri ingin berbagi gitu? Coba tanya. Itu aja caranya. Makanya sering bertanya pada diri. Ya, tanya. Jadi jangan dulu menyombongkan, wah ya saya sholat gak keliwat, 17 rakaat plus sholat sunat ini sholat bagus itu. Ya. Tapi coba perhatikan. Bukankah kata Nabi, tidak disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Coba renungkan kata-kata itu. Jadi kalau begitu iman itu apa sesungguhnya? Kan kepedulian, betul? Oke, lanjut dulu. Barang siapa yang menghadapi kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Jadi Allah memberikan kebebasan kepada kita. Mau apa? Silakan. Dan Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan yang kita sampaikan dalam kehidupan ini. Apa yang kita kerjakan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Yuk lihat saya semuanya. Apa esensi dari surat Hud ayat yang ke-15 dan 16 ini? Saya mau kasih tahu esensinya. Apa yang menggerakkan kita selama hidup? Ayo tanya pada diri kita. Kita bekerja, semua kita punya pekerjaan. Ada yang kerja di pemerintah, ada yang kerja di swasta, ada yang berdagang, ada yang jualan jasa, macam-macam, terserah. Tetapi coba tanya pada diri kita masing-masing. Apa yang menggerakkan kita untuk bekerja? Uang? Uang? Kalau yang menggerakkan kita untuk bekerja adalah uang, berarti Tuhan kita? Uang. Tapi kalau yang menggerakkan kita adalah Allah, dapat uang enggak? Dapat uang. Coba sekarang diniatkan mulai sekarang. Saya berdagang sayuran, niatnya apa? Melayani orang-orang yang butuh makanan enak, yang tidak bisa bikin sayuran seperti saya. Saya percaya bakat ini diberikan oleh Allah kepada saya. Saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat bakat saya membuat sayuran yang enak biar orang lain terbantu. Gitu. Dapat uang enggak? Itulah
esensi dari Bismillahirrahmanirrahim itu. Makanya niatkan karena Allah. Billah, lillah, bismillah, alhamdulillah. 4 kuncinya. Billah bersama Allah. Lillah karena Allah. Bismillah atas nama Allah. Alhamdulillah segala puji habis buat Allah. Kalau kata orang, ibu sayurannya luar biasa. Saheula tuh. Kalau sudah billah, lillah, bismillah, alhamdulillah. Ibu luar biasa, aduh sayurnya enak banget. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ibu mohon maaf sayurannya gak enak. Gak apa-apa, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kritikan buat saya siap memperbaiki sayuran saya. Nyeri hati. Kan segala puji habis buat Allah. Kalau segala puji habis buat Allah, dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Kalau kita masih merengek-rengek butuh sanjungan dari orang lain, pengakuan dari orang lain, kan bohong ya. Alhamdulillah. Ini esensi dari ayat ini. Jadi ada yang disebut dengan duniawi, ada yang disebut dengan ukhrawi. Hati-hati. Nah kita selama ini duniawi itu adalah pekerjaan dunia. Ukhrawi itu pekerjaan yang non dunia, ibadah. Padahal semua yang dikerjakan di dunia ini bisa jadi ukhrawi. Kalau saat mengerjakannya menggunakan kaidah bismillah. Gimana caranya? Saya dagang bukan karena uang, karena Allah. Saya menjadi tentara bukan karena uang, karena saya dikasih badan yang kekar oleh Allah untuk menyelamatkan negara ini. Saya menjadi tentara, saya percaya ini jalan saya. Dan saya ingin menyampaikan kasih sayang saya lewat profesi saya sebagai tentara. Keren semuanya kalau begitu. Begitu kita semuanya digerakkan oleh Allah, bukan digerakkan oleh keinginan kita, bukan digerakkan oleh uang. Saksikan saya, keberkahan mulai datang. Makanya kalau ingin dilimpahi keberkahan, satu kuncinya, jangan iri hati sama orang lain yang banyak berkah. Kalau kita tidak bahagia lihat orang lain kaya gitu, lihat orang hidupnya berkelimpahan, kamu selamanya miskin. Karena apa? Perasaan terhadap uangnya negatif. Uang juga tidak mau datang kepada kamu. Kata uang, amit-amit datang ke sana. Uang aja gak rindu. Lihat Quran surat Al-A'raf ayat 147. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini 2. Yang pertama mendustakan tanda-tanda kami, yang kedua mendustakan akan menemui akhirat. Lihat saya semuanya. Akhirat tahu? Akhirat itu terminal terakhir. Ya, kita asalnya dari mana? Kita asalnya dari mana? Dari Allah. Kok jawab gitu aja, takut salah. Ulangi. Kita asalnya dari Allah. Akan kembali kepada Allah. Terminal awal kita Allah. Terminal akhir kita Allah. Jadi akhirat itu ya awal, ya akhir. Paham ya? Itu akhirat, bahasa Arab. Jadi akhirat itu sebenarnya adalah Allah. Makanya orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kami dan mendustakan akan menemui akhirat, ganti akhiratnya. Dengan apa? Dengan Allah. Cocok dengan ayat yang tadi. Maka kalau mendustakan tanda-tanda Allah, mendustakan akan menemui Allah, sia-sialah perbuatan mereka. Jadi keren Quran. Dan mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya akan berjumpa dengan kami. Dan merasa puas dengan kehidupan dunia ini. Bahkan dunia ini sudah menenteramkan dia. Kata Allah, tempat tinggalnya adalah neraka. Disebabkan apa yang mereka kerjakan. Quran surat Yunus. Ya. Ayat 7 dan ayat 8. Nanti baca sendiri ya. Oke, baik lanjut dulu. Sekarang masuklah pada perenungan. Kita sudah membaca begitu banyak ayat yang tadi ya.
Jadi ayat yang sama seperti itu banyak hadirin. Jadi selalu dua. Siapa yang mendustakan tanda-tanda Allah dan mendustakan pertemuan dengan Allah selalu akan menemui kesia-siaan di dalam amalannya. Itu sama ya, sama. Semua ayat yang seperti itu banyak. Dan kalau saya ulang-ulang juga isinya kan sama. Maka di Quran itu banyak sekali ayat-ayat pengulangan. Oleh karena itu, yuk kita masuk ke sini. Saya mengajak para hadirin untuk merenung sedikit. Pengetahuan adalah harta, setuju? Setuju? Ya. Tapi praktek adalah kuncinya. Jadi kalau kita punya pengetahuan gak dipraktekkan, sama saja kita punya harta tidak dinikmati. Kalau harta tidak dinikmati, malah harta itu akan mengubur kita. Sama pengetahuan, kalau tidak dipraktekkan akan mengubur kita. Oleh karena itu semua yang saya sampaikan coba pelan-pelan. Pelan-pelan, ini ada yang 6 bulan dengar kajian saya, ada yang sudah 2 tahun dengar kajian saya merasa senang. Karena ada yang, aduh ayah katanya, dulu saya sumbu pendek. Terus setelah kajian ayah itu saya bisa menerima semua hal apa adanya. Sekarang sumbunya memanjang sedikit katanya. Tapi lumayan kan memanjang sedikit juga sudah berubah. Yang penting dari hari ke hari berubah. Kita tidak usah menjadi lebih baik dari orang lain. Tapi kita menjadi lebih baik versi kita. Artinya hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari gitu aja. Tidak usah lebih baik dari siapapun. Karena hidup bukan perlombaan. Bukan. Hidup bukan perlombaan. Ya, karena hidup bukan perlombaan, yuk sekarang. Kita berlomba dengan diri kita sendiri aja. Tidak usah berlomba dengan siapapun, capek. Jadi pengetahuan itu harta, setuju? Kuncinya apa? Praktek. Sudah praktek ya, menyayangi orang yang benci sama kita udah? Udah mulai? Bagus, bagus. Jika kita tidak mengubah arah, mungkin berakhir di tempat yang dituju. Lihat saya semuanya. Sebetulnya Allah tuh sudah ngasih arah, kita semua tuh sudah ada arahnya. Dari sejak lahir itu kita sudah punya arah. Tinggal kita mengalir aja bersama keinginannya Allah. Di tengah jalan kita mengubah arah. Akhirnya tidak sampai di tempat yang dituju. Contoh. Karena kalau saya nggak jelaskan ini nggak ngerti. Ngubah arah gimana? Nih, dalam hidup kita ditakdirkan bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Percaya nggak jalan dari Allah? Percaya. Nah dirubah arahnya. Dengan apa? Kita menolak semua mereka itu. Memilih untuk melipir dan menolak yang ini. Jadi nggak ketemu Allah. Jadi sebetulnya menjadi panjang perjalanan kita itu karena kita mengubah arah. Sehingga sampai di tempat yang dituju. Clear sampai sini? Oke. Jalan surga adalah membantu. Bukan menyakiti. Pilih jalan mana? Yang benar aja jawabannya. Jalan surga itu adalah membantu, bukan menyakiti. Pilih yang mana? Aneh. Ada orang yang kerjanya itu nawar-nawarin surga aja sama orang lain. Tapi kerjaan dia nyakitin orang lain. Aneh saya itu. Dan percaya lagi kalian. Ulangi ya, jalan surga apa? Bukan? Ulangi sekali lagi. Jalan surga apa? Bukan? So, praktekkan. Habis ini, awas ya. Jalan surga apa? Bukan? Kalau tidak bisa membantu, paling tidak jangan menyakiti. Itu di mana? Di tengah antara surga dan neraka. Ya, saya mah alhamdulillah, ya. Pokoknya saya kan kata saya juga. Yang penting kalau belum bisa membantu, paling tidak jangan menyakiti. Bagus. Didinya we cicing teh. Kalau membantu kan surga, menyakiti neraka. Nah sekarang tidak membantu, juga tidak menyakiti, di mana? Iya surga, iya neraka tah di tengah we. Nah itu disebut jelema kagok teh. Bukan cari aman itu, enak aja, ya. Cari pembenaran.
Ya tapi lumayan lah ya. Lumayan daripada menyakiti ya. Makanya kalau tidak bisa membantu paling tidak jangan menyakiti. Iya mangga bantuan henteu ngomong napi ka nyerieun. Ya Allah. Yuk, lihat saya semuanya. Baca kalimat yang selanjutnya. Segera setelah berpikir tertawakanlah. Suka begitu? Aduh. Osok yang seri ke diri sorangan? Kapan? Mun geus kapikir. Betul enggak? Aduh bodoh saya, tang geus kapikir kakara hayang seuri. Nah, makanya puncaknya pencerahan teh seserian. Jadi kalau kalian belajar agama, belajar spiritual, geus nepi ka seserian yang serikeun diri sorangan, itu sudah sidratil muntaha itu. Segera setelah berpikir tertawakanlah. Cok, kadang-kadang suka begitu. Aduh, kamarina teka pikiran. Betul enggak? Gitu. Kaduhung, amek-amekan. Betul enggak? Iya. Kaduhung pas saya. Betul enggak? Aduh. Itu. Begitu udah kepikir, saya yang bodoh. Ternyata karena saya melayani jadi seperti ini. Seri beta. Keun beta tarik oge. Nu penting mah geus jeung serikeun diri. Coba. Dengan keberanian lahiriah, seseorang berani mati. Dengan keberanian batiniah, seseorang berani hidup. Pilih mana? Berani mati, berani hidup. Kalau orang sudah mencapai keberanian batiniah, maka dia sudah mencapai keabadian. Makanya orang yang seperti ini berani hidup. Bukan malah mengakhiri hidup. Dan menyatakan dirinya berani mati. Mati mah gak usah dipikirkan, ntar juga nyampe. Yang perlu dipikirkan itu tadi saya bilang, karena kita akan mati, maka jangan sampai waktu yang dimiliki kita saat ini disia-siakan. Bereskeun. Bereskeun. Coba, saya mau nanya sekarang. Bapak Ibu di ruangan ini pilih, ada yang cemas, ada yang depresi atau damai? Pinternya milih nama. Kalau depresi berarti kita sedang hidup di masa lalu. Kalau cemas hidup di masa depan. Kalau damai hidup di saat ini. Saya milih, saya mau ngasih pilihan ini. Resep nu mana? Senang yang mana? Depresi, cemas atau damai? Damai itu ternyata cuma hidup di saat ini gitu aja. Sesederhana itu ilmunya. Oh saya ingin mencari kedamaian. Kamana? Ada kamana? Mencari kedamaian itu cuma hidup sepenuhnya di saat ini. Sadari semua kemewahan yang kita miliki saat ini. Damai coba. Damai. Dan yang membuat kita depresi itu masa lalu. Ya. Ngungkit-ngungkit masa lalu. Makanya masa lalu itu sama Allah sudah dikubur, itu kuburan. Kita ngungkit-ngungkit masa lalu, itu namanya membangkitkan diri dari kuburan. Nah bangkit dari kubur itu sebetulnya. Yang sudah dilupakan sama Allah diungkit-ungkit, menikah apal, tanggalna, jamna gimana apal. Padahal sudah dilupakan sama Allah. Depresi. Depresi itu dari masa lalu. Kalau cemas dari masa depan. Katanya pengen damai. Damai mah hidup di sini saat ini sekarang. Tah ayeuna. Bapak Ibu, raos teu? Nah gitu. Naon mikiran nu baheula? Mikiran nu bakal datang. Yang baheula mah sudah lewat, yang akan datang juga belum tentu terjadi. Kan belum tentu kalian hidup sampai besok. Paham sampai sini? Makanya hidup itu kapan? Nah itu. Banyak yang belum mengerti kata-kata saya, hiduplah di sini saat ini sekarang kalau diulang-ulang ke batur. Pahami. Hidup di saat ini itu artinya kita menerima semua saat ini apa adanya tanpa ada penolakan, damai. Ya, gitu. Ketika tidak ada keinginan yang berlebihan, semua hal menjadi damai. Setuju? Jadi sebetulnya kita itu harus belajar melepaskan. Nah ini kadang-kadang belajar spiritual sok-sokan aja.
Udah kamu lepaskan teh naon? Hayam. Ini saya kasih tahu, yang harus kita lepaskan dalam hidup adalah keinginan yang berlebihan. Eta nu dilepaskan teh. Kalau keinginan yang berlebihan itu dilepaskan dan kita merasa cukup dengan yang ada, langsung damai. Cok, praktekkan. Begitu melepaskan keinginan, contoh sederhana aja. Ingin pasangan kita seperti yang kita mau. Coba, capek? Tapi menerima pasangan kita apa adanya, kan damai. Rubah gak pasangan kita? Ente. Si eta kene. Tetapi kita menerimanya dengan damai. Karena kita menerima dia apa adanya. Dengan segitu bawa anak-anak. Coba, damai gak? Nah, kalian tuh kadang-kadang kalau ngomong kadang-kadang suka asal ya. Gimana? Ibu-ibu cari pengajian di mana? Wah, saya pengajiannya jauh. Ya ke Cimahi. Cari apa? Kedamaian. Saya tidak membagikan kedamaian di sini, ya. Saya membagikan cara berdamai dengan diri sendiri. Coba praktekkan ini. Luar biasa. Coba stop keinginan berlebih. Ya, itu. Peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain akan selalu menjadi tawanan mereka. Sepanjang kita terus peduli pada apa yang dipikirkan, yang dibicarakan orang lain. Padahal kita udah tahu ilmunya tadi. Yang bisa dikendalikan dari diri kita cuma 3. 1, pikiran saha? Saya. 2, perasaan saha? Awas, bukan perasaan orang lain. Yang ketiga, perilaku siapa? Tadi lupa saya ngasih saya ya. Jadi pikiran saya, perilaku saya, dan perasaan saya. Stop. Kita hanya bisa mengendalikan 3. Di luar itu gak bisa dikendalikan. Batu rek ngomongkeun kumaha wae, kumaha maneh? Hese nutup bibir si eta mah. Bau. Da bibirna ge dibawa ku manehna. Pira ku urang rek nutur-nutur manehna nutup bibirna, teu bisa. Yang enak mah nutup telinga sendiri, teu bau. Aman. Tidak ada virus nutup telinga. Aman, ya. Ngerti? Kalian mah. Saya mau nanya jujur. Ya, enak gak jadi tawanan pikiran orang lain? Batu rek mikir kitu mikir kieu tentang kita, biarkan itu urusan mereka. Tapi kalau kita mengizinkan apa yang dipikirkan mereka, kita ikut memikirkannya, nah jebol benteng kita, maka kita jadi ikut. Timbul dendam, timbul tidak suka. Kan kita sudah merusak diri kita, sentah eta naraka teh, dijieun ku sorangan. Jadi yang berikutnya nih saya gak tega bacanya. Coba kalian baca aja. Saya juga salah ngetik lagi. Harusnya musuh kamu bukanlah iblis, tapi manusia seperti kamu, harusnya begitu. Ngetiknya salah. Aduh, salah saya. Jadi kalau ada kita berarti saya ikut-ikutan. Gak apa-apa ya, ini salah ketik, maaf ya. Ya, harusnya. Ya, musuh saya bukanlah iblis, tapi manusia seperti saya. Coba ulangi. Musuh saya bukanlah iblis, tapi manusia seperti gitu. Harusnya gitu ngetiknya. Saya lupa ini ngetiknya. Jadi saya bergurau sedikit ya supaya kajiannya tidak terlalu serius. Tapi cocok nggak kata-kata yang tadi diganti saya? Coba ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Musuh saya juga baca. Ayo kita sama. Musuh saya bukan iblis, tapi manusia seperti saya. Ngerti sekarang? Jadi musuh kamu siapa? Pintar. Nah, berarti kalian udah sadar. Ini udah mencapai kesadaran ini ngajinya. Karena selama ini kita mengatakan, ya iblis. Padahal wujud nyata iblis adalah diri kita sendiri. Ya, gitu.
Dan tidak ada yang berbahaya di luar diri kita. Yang paling berbahaya itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Betul nggak? Betul apa tidak? Iya. Coba saya mau nanya. Cabai itu cengek ya? Cabai rawit pedas nggak? Pedas. Kalau dimakan suka menimbulkan masalah? Suka. Apa masalahnya biasanya? Sakit perut. Saat sakit perut kalian bilangnya apa? Duh sakit perut gara-gara makan cengek. Untung eta cengek tengah dengin. Kanu ngasukeun cengek ka beuteng maneh cek cengek teh. Maneh nanyalahkeun uing. Kita terlalu terbiasa itu dengan kata-kata begitu, betul nggak? Ini yang paling kencang ketawanya, rumasa nyalahkeun batur wae. Betul nggak? Itu. Cengek itu netral. Betul cengek itu pedas. Betul, tidak ada yang salah jawaban kalian. Tetapi kalau kalian sakit perut mah bukan gara-gara cengek. Bukan. Kan cengek kalau tidak dimasukkan ke perut kamu nggak sakit perut. Yang masukkan cengek ke perut emang cengek itu terjelan gitu yang asup. Tah bahasa Sunda lagi ya terjelan. Paham nggak? Ini kajian hari ini saya ajak ketawa semuanya ya supaya bahagia ya. Jadi mulai sekarang jangan coba-coba menangkap angin dengan tangan kosong. Jangan coba-coba mengangkat air ke mulut dengan tangan yang terbuka. Itu artinya jangan melakukan tindakan yang sia-sia. Ya, eureun atuh nyalahkeun batur. Ya, jadi para hadirin, para sahabat semuanya, termasuk yang di rumah ikut juga menyaksikan siaran langsung lewat live TikTok. Hari ini kita sudah berhasil mentertawakan diri kita sendiri. Dan selama ini kita pun banyak melakukan tindakan yang tidak ada manfaatnya. Merujuk pada Quran surat Al-Mu'minun, ciri orang yang beriman itu salah satunya stop melakukan tindakan yang tidak berguna. Mulai sekarang fokus pada hal-hal yang penting. Kira-kira tidak penting dibicarakan, tidak penting dipikirkan, tidak penting dilakukan, stop jangan dilakukan. Bicarakan yang lain, yang lebih penting lagi. Masa lalu gak usah dibicarakan, udah lewat. Masa depan gak usah dibicarakan. Mulai sekarang bicarakan aja yang terdekat saat ini. Luangkan waktu lebih banyak bersama keluarga, bersama pasangan, bersama anak-anak kita, cucu-cucu kita. Luangkan waktu lebih banyak dengan mereka. Karena itu tugas pelayanan kita. Jangan sampai kita karena melayani pekerjaan, melayani uang, sampai melupakan tugas utama kita. Pasangan, anak, cucu, mereka dihadirkan kepada kita untuk dilayani oleh kita. Maka saya mengatakan ibadah yang sebenarnya adalah melayani. Layani mereka, bahagiakan mereka, damaikan mereka, tentramkan mereka, arahkan mereka. Wariskan kepada mereka warisan pemikiran yang konstruktif. Jangan diajarkan mereka pikiran-pikiran yang destruktif dan merusak. Jangan sampai mereka pun suatu saat mencoba menangkap angin dengan tangan kosong. Seperti yang sudah dilalui oleh kita. Jangan sampai mereka pun suatu saat mencoba mengambil air dengan tangan terbuka. Seperti yang sudah kita lakukan. Kita harus menyetop semua hal yang tidak berguna. Jangan diwariskan kepada mereka. Wariskan kepada mereka hal-hal yang lebih positif. Yang berkelimpahan. Yang membuat mereka mengarahkan dirinya kepada hal yang lebih baik. Ajarkan cinta kasih kepada mereka. Karena hadiah dari cinta adalah dicintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.